Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah oleh Allah SWT. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Haryanda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, yang pada kesempatan kali ini akan memberikan materi atau ringkasan materi yang saya pelajari di Fakultas Hukum, lebih khususnya yaitu mata pelajaran Al-Islam, yakni berupa yang pertama ada akhlak, yang kedua membangun keluarga sakinah, yang ketiga akhlak sosial, yang keempat muamalah, yang kelima Islam dalam persoalan hidup dan kerja, dan yang terakhir adalah Islam dalam masalah harta dan jabatan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yakni akhlak dalam keluarga. Pada poin pertama kita akan membahas urgensi keluarga dalam kehidupan manusia. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam hubungan darah, keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan sesuatu kesatuan sosial yang diikat oleh saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi, sekalipun antara satu dengan lainnya tidak terdapat hubungan darah. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjut kepada poin kedua, yakni akhlak suami istri. Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki, ulama besar dari kota Madinah, dalam bukunya Adabul Islam fi Nizamil Usrah, mengetengahkan adab, etika, dan akhlak pasangan suami istri dalam berkeluarga. Dalam bukunya dijelaskan tentang pentingnya akhlak pergaulan baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Keduanya sama-sama memiliki kewajiban dan keharusan untuk menjadikan akhlak rumah tangga Nabi sebagai pedoman paripurna. Bagi seseorang suami, hal pertama yang wajib diketahui dalam mempergauli istri adalah mengedepankan sikap ulas asih, cinta, dan kelembutan. Yang kedua, sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar. Ketiga, seorang suami sangat membutuhkan pasokan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Suami tangguh adalah suami yang tidak mudah terpancing untuk lekas naik pitam saat melihat hal-hal yang kurang tepat demi cinta dan rasa sayangnya kepada istri. Yang keempat, seorang suami hendaknya mampu mencandainya. Adanya canda dan tawa dalam kehidupan rumah tangga itu lazim selalu dilakukan. Bayangkan apa yang terjadi jika pasangan suami istri di dalam rumah tangga tidak ada canda tawa di dalamnya. Lambat laun, rumah tangganya menjadi areal pemakaman yang sepi, lenyap, senyap, dan hampa. Baik, kita lanjut kepada poin akhlak suami. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena kesempurnaan iman seseorang akan menjadikan pelakunya berhias dengan akhlak yang mulia dan berbuat baik kepada segenap manusia. Bagaimana wujud pengalaman akhlak yang baik dalam pergaulan? Wujud pengalaman akhlak yang baik di dalam pergaulan adalah dengan menahan diri untuk tidak menyakiti saudaranya, baik melalui lisan seperti mencela, mengejek, mengumpat dan melaknat, ataupun melalui tangan seperti memukul, melukai, dan lain sebagainya. Kemudian bermurah hati
serta suka memberi kepada orang lain serta sabar terhadap gangguan mereka. Poin selanjutnya adalah akhlak seorang istri. Adapun kewajiban bagi pihak istri adalah tidak akan membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak sanggup ia kerjakan dan tidak menuntut sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Sikap ini dapat menjadi bantuan untuk suami dalam urusan finansial. Alangkah mulianya seorang wanita yang berjiwa qanaah, cermat dalam membelanjakan harta demi mencukupi suami dan anak-anaknya. Dahulu kala, para wanita kaum salaf memberi wajangan kepada suami atau ayahnya. Berhati-hatilah engkau dari memperoleh harta yang tidak halal. Kami akan sanggup menahan rasa lapar, namun kami tidak akan pernah sanggup menahan rasanya siksa api neraka. Inilah akhlak pertama bagi pihak istri. Yang kedua, istri salihah adalah istri yang berbakti kepada suaminya, mendahulukan hak suami sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya. Termasuk dalam masalah taat pada suami adalah berlaku baik pada ibu mertua. Ketiga, istri sebagai guru pertama bagi anak-anak. Hendaknya mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, memperdengarkan kata-kata yang baik, mendoakan mereka dengan doa yang baik pula. Semuanya itu merupakan implementasi bakti istri kepada suaminya. Yang keempat, karakter istri dengan adab baik adalah tidak mengadukan urusan rumah tangga dan mengungkit-ungkit perkara yang pernah membuat diri si istri sakit hati dalam berbagai forum. Dan bentuk adab kelima, tidak keluar dari rumahnya tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari suaminya. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yakni membangun keluarga sakinah. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memiliki pasangan yang ideal, melakukan khitbah atau peminangan, bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga. Sampai dalam proses nafkah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail dan gamblang. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena nikah merupakan ghazirah insaniyah atau naluri kemanusiaan. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li-khalqillahi dzalik ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30. Yang pertama, Islam menganjurkan kita untuk menikah. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali. Allah menyebutkan sebagai ikatan yang kuat. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Itulah beberapa dalil yang menganjurkan untuk kita melakukan pernikahan atau ibadah pernikahan. Akhlak dalam bekerja. Seseorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal padanya. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan, selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya.
Baiklah, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yakni akhlak sosial. Pada poin pertama kita akan membahas pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Aristoteles mengkategorikan manusia ke dalam zon politikon, yang berarti manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul. Jadi manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Oleh karena sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Menurut pandangan Islam, manusia secara etimologi disebut juga insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari akar kata nasia yang berarti lupa. Dan jika dilihat dari akar kata al-uns, maka kata insan berarti jinak. Dari dua akar kata tersebut, kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Dalam arti manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana manusia dalam kehidupan sosial? Sebelum menguraikan masalah manusia dalam kehidupan sosial, perlu diuraikan apa yang dimaksud dengan sosial dan kehidupan sosial. Sosial adalah sifat dasar dari setiap individu, menurut Philip Wechsler. Sosial adalah lebih dari sekedar jumlah manusia secara individu, karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan bersama, menurut Paul Ernest. Sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan, walaupun masih juga diperdebatkan tentang pola berhubungan para individu tersebut. Itu menurut ahli Engin Fahri. Poin kedua, kita akan membahas masyarakat dambaan Islam. Masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk pembentukan karakter individu-individu di dalam masyarakat tersebut. Setiap individu akan terpola dalam masyarakat dan terpengaruh oleh apa yang ada di dalamnya, baik berupa pemikiran maupun tingkah lakunya. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islami bertujuan membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan, sebagai realisasi sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yakni muamalah. Pertama, kita akan bahas makna muamalah. Menurut istilah, pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, pengertian muamalah menurut Al-Dimyati adalah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Dari pengertian arti luas tersebut di atas, kiranya kita dapat mengetahui bahwa muamalah yaitu suatu aturan hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah menurut Larry Beck, pengertian muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar untuk mendapatkan manfaatnya. Dari pandangan di atas, kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan fikih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Islam dalam agama Allah yang diwahyukan pada para rasul-rasulnya sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam yakni agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti, pada akhirnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan dan membuahkan rahmat bagi semesta alam,
sebagai sebuah manhaj kehidupan atau sistem kehidupan apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Demikian Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah dakwah Islam. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup muamalah. Al-Fikri dalam kitabnya Al-Mu'amalah Al-Madiyah wal-Abadiyah menyatakan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua fase sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Mu'amalah Al-Abadiyah, ialah suatu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam. Kemudian al-muamalah al-madiyah, yaitu suatu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi lainnya. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yakni Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan kerja. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja, akhlak dalam bekerja, keharusan profesionalisme dalam bekerja adalah pembahasan kita selanjutnya. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang dimaksud dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Meskipun nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Untuk itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsnya. Memperoleh wahyu dikatakan santapan rohani, bukan santapan nyawa. Manusia berpotensi mendapatkan hidayah karena mempunyai roh. Selain memiliki nafs, qol, dan ruh, manusia juga memiliki akal. Akal dalam Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan lampau. Dari segi bahasa, kata ini dapat diartikan tali pengikat atau tali penghalang. Untuk pada materi yang terakhir, yakni Islam dalam masalah harta dan jabatan. Sikap terhadap harta dan jabatan bagi seorang muslim disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah SWT, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Bagi yang mempunyai kompetensi atau kalian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya. Sebaliknya jabatan dan atau menjaga amanah bagi yang tidak mempunyai kompetensi atau keahlian oleh Allah disebut sebagai perilaku zalim dan bodoh. Baiklah, demikianlah ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.